Hutan tutupan. Pengalaman pindah ke alam gaib. Kita harus pergi dari sini. Sebelum lanjut jangan lupa like, komen dan subscribe. Yuk, tonton sampai selesai. Di bawah langit kelam yang menyelimuti desa Lembang, pintu masuk menuju hutan tutupan di Sulawesi Selatan, aku berdiri bersama 3 temanku, Rudi yang penuh semangat petualang, Lila yang cerdas namun skeptis terhadap cerita mistis, dan Taufik yang berpengalaman menjelajahi hutan namun selalu waspada. Dengan tas ransel penuh perbekalan, siap menjelajahi hutan yang terkenal dengan keindahan alamnya tetapi juga dengan cerita-cerita angker tentang penduduk desa dan pendaki yang hilang tanpa jejak. Meskipun firasat aneh di hatiku berbisik bahwa perjalanan ini akan membawa kami ke tempat yang tak seharusnya kami masuki. Tas yang kugendong terasa berat di pundakku, namun semangat untuk menjelajahi hutan tutupan, yang konon menyimpan air terjun tersembunyi dan flora langka, mendorongku untuk mengabaikan rasa lelah dan ketidaknyamanan yang mulai merayap di dadaku. Seolah-olah hutan ini telah merasakan niat kami yang penuh antusiasme namun ceroboh, bersiap untuk menjebak kami dalam rahasianya yang kelam. Sebelum kami memulai perjalanan, seorang nenek tua dengan wajah penuh keriput dan mata yang penuh kekhawatiran memperingatkan kami di tepi desa. Suaranya serak namun penuh wibawa, mengatakan bahwa hutan tutupan bukan tempat sembarangan, bahwa ada batas tak kasat mata yang memisahkan dunia manusia dengan alam gaib, dan kami harus menjaga langkah serta tidak melanggar aturan tak tertulis seperti mengambil sesuatu dari hutan atau berbicara sembarangan di dalamnya. Aku tersenyum sopan, mengangguk untuk menghormati kata-katanya, tetapi dalam hati aku menertawakan peringatan itu sebagai dongeng tua yang dimaksudkan untuk menakut-nakuti pengunjung. Sebuah kecerobohan yang kemudian akan kusesali ketika kami mulai merasakan akibat dari mengabaikan nasihat itu. Jalur masuk hutan tutupan menyambut kami dengan pepohonan lebat yang menjulang tinggi. Dedaunannya membentuk kanopi yang memblokir sinar matahari, menciptakan kegelapan yang tidak wajar di siang hari, dan hanya cahaya senter kami yang menerangi jalan setapak yang licin. Seolah-olah hutan ini hidup dan berusaha menutup kami dari dunia luar. Rudi, dengan sifatnya yang tak pernah serius, mulai bercanda tentang roh-roh hutan yang konon menjebak orang-orang yang tersesat, tetapi Lila memotongnya dengan nada kesal, memintanya untuk berhenti memanggil-manggil hal-hal yang tak seharusnya disebut di tengah hutan yang terasa seperti memiliki mata dan telinga di setiap sudutnya. Aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk memenuhi udara, seharusnya memberikan rasa damai, tetapi malam ini terasa seperti peringatan. Seolah setiap tarikan napas membawa pesan bahwa kami telah memasuki wilayah yang bukan milik manusia, sebuah tempat yang menuntut penghormatan yang kami abaikan dengan kecerobohan kami. Saat kami sampai di sebuah tanah lapang kecil yang kami anggap sebagai pos pertama, kami berhenti untuk mengatur napas, tetapi tiba-tiba angin membawa suara aneh, seperti bisikan yang berputar di sekitar kami, mengucapkan kata-kata yang tak jelas namun penuh tekanan, membuatku menoleh ke kegelapan namun hanya menemukan bayang-bayang pohon yang bergoyang pelan, seolah menyembunyikan sesuatu yang tak ingin kami lihat. Taufik, yang biasanya tenang dan penuh percaya diri, meyakinkan kami bahwa itu hanyalah suara angin yang bermain di antara dedaunan. Tetapi matanya yang gelisah dan tangannya yang meremas pisau lipatnya mengkhianati kata-katanya, menunjukkan bahwa dia juga merasakan kehadiran sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Aku mencoba mengabaikan firasat buruk itu, tetapi semakin kami masuk ke dalam hutan, semakin kuat perasaan bahwa ada sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan, membuat bulu kuduku berdiri setiap kali aku menoleh, hanya untuk menemukan kehampaan yang justru terasa lebih menakutkan daripada apapun yang bisa kulihat. Di tengah perjalanan, kami menemukan sebuah pohon besar dengan akar-akar yang menjulur seperti jaring laba-laba, dan di dekatnya ada sebuah batu dengan ukiran aneh yang membuat Taufik berhenti, mengatakan bahwa itu mungkin tanda batas antara dunia manusia dan alam gaib, seperti yang diceritakan oleh nenek tadi, tetapi Rudi hanya tertawa, mengambil sehelai daun besar dari pohon itu sebagai kenang-kenangan, sebuah tindakan ceroboh yang membuat Lila memprotes keras. Aku merasa ada yang salah saat Rudi memasukkan daun itu ke dalam tasnya. Seolah-olah hutan ini tiba-tiba menjadi lebih gelap dan lebih dingin. Tetapi aku mengabaikan perasaan itu, berpikir bahwa kami hanya kelelahan. Sebuah kecerobohan yang akan segera membawa kami ke dalam masalah yang tak terbayangkan. Saat malam tiba, kami mendirikan tenda di sebuah celah kecil di antara pohon-pohon, dengan api unggun kecil yang menyala lemah. Seolah tak mampu menembus kegelapan yang menyelimuti kami seperti jubah hitam yang menolak untuk dilepaskan dari tubuh hutan yang misterius ini. Taufik mulai bercerita tentang legenda hutan tutupan, tentang seorang penjelajah yang tersesat dan tanpa sengaja melintasi batas ke alam gaib, konon karena dia mengambil sesuatu dari hutan tanpa izin, dan kini rohnya terjebak selamanya, menjadi bagian dari penjaga hutan yang menghukum mereka yang ceroboh seperti kami. Aku mencoba tertawa untuk mengusir ketakutan, tetapi suara ranting patah di kejauhan, terlalu teratur untuk sekadar hewan liar, membuat jantungku berdegup kencang, dan aku tak bisa lagi menyangkal bahwa ada sesuatu di luar sana yang sedang memperhatikan kami dengan penuh kemarahan. Saat kami beristirahat, Lila tiba-tiba menyadari bahwa kompasnya hilang dari tasnya. Seolah-olah sesuatu telah mengambilnya,
Kami akhirnya menemukan sebuah jalur yang terasa berbeda, dengan udara yang sedikit lebih ringan, dan kami berlari tanpa henti. Berharap ini adalah jalan kembali ke dunia manusia, tetapi perasaan bahwa kami masih diikuti tak pernah hilang, seperti bayangan yang menempel di jiwa kami. Saat kami sampai di tepi hutan, lampu-lampu desa Lembang akhirnya terlihat di kejauhan, membawa secercah harapan di tengah keputusasaan kami. Tetapi bisikan, kembalikan, masih terdengar samar di telingaku, seolah-olah hutan belum selesai dengan kami. Kami tiba di desa tengah malam, disambut oleh penduduk yang memandang kami dengan wajah penuh tanya, dan nenek yang memperingatkan kami sebelumnya berdiri di sana. Matanya menembusku seolah dia tahu persis apa yang kami alami di dalam hutan tutupan yang angker itu. Kalian mengambil sesuatu, bukan? Tanyanya dengan suara yang berat, dan aku hanya bisa mengangguk, tak mampu menemukan kata-kata untuk menggambarkan kengerian yang masih menyelimuti hatiku seperti kabut yang tak pernah pergi dari hutan itu. Nenek itu menghela napas panjang, mengatakan bahwa kami telah melintasi batas ke alam gaib, dan apa yang kami ambil telah mengikat kami pada hutan itu, sebuah hukuman atas kecerobohan kami yang tak menghormati aturan tak tertulis. Kami menginap di rumah warga malam itu, tetapi suasana mencekam masih menyelimuti kami, dan aku terus mendengar bisikan anak kecil itu di kepalaku. Meskipun aku sudah jauh dari hutan tutupan, seolah-olah sosok itu telah mengikuti kami keluar dari hutan. Pagi harinya, kami bersiap untuk pulang, tetapi aku merasa ada yang salah dengan diriku. Sebuah beban tak kasat mata yang menempel di pundakku. Seolah-olah sesuatu telah menempel pada jiwa kami. Sebuah akibat dari kecerobohan kami yang tak pernah kami duga. Di perjalanan pulang, bayangan di sudut mata terus muncul, dan aku tak bisa mengabaikan perasaan bahwa sosok anak kecil itu masih ada di dekatku, mengintip dari balik dunia yang tak bisa kulihat, menunggu saat yang tepat untuk menagih hutang kami. Lila menghubungiku beberapa hari kemudian, suaranya gemetar saat mengaku bahwa dia juga masih mendengar bisikan itu. Dan kami mulai bertanya-tanya apakah kami telah membawa sesuatu kembali dari hutan tutupan. Sesuatu yang tak akan pernah melepaskan kami karena kecerobohan kami. Taufik menyarankan untuk mencari dukun di desa, mengatakan bahwa kami mungkin perlu ritual pembersihan untuk melepaskan diri dari apapun yang telah menempel pada kami, dan meskipun aku ragu, aku setuju karena tak tahan lagi dengan ketakutan yang terus menghantuiku setiap malam. Dukun itu, seorang pria tua dengan mata yang seolah bisa melihat jiwa, memandangku lama sebelum berkata bahwa ada sesuatu yang menempel padaku. Sebuah kehadiran yang marah karena kami mengambil sesuatu dari hutan, dan kata-katanya membuatku merinding hingga ke tulang-tulangku. Aku bertanya siapa dia, tetapi dukun itu hanya menggeleng, memberiku sebotol air suci dan memintaku meminumnya setiap malam sambil berdoa. Berharap itu cukup untuk mengusir kehadiran yang kini menjadi bagian dari hidupku. Sebuah hukuman atas kecerobohan kami di hutan itu. Di rumah, aku mencoba melupakan pengalaman itu, menjalani hari-hariku seperti biasa, tetapi setiap malam aku bermimpi tentang anak kecil itu, yang berdiri di tengah lapangan dengan batu besar, memegang kompas lila, memanggilku dengan suara yang lembut namun penuh kuasa, memintaku untuk kembali ke hutan tutupan sebagai penebusan. Aku terbangun setiap malam dengan keringat dingin, jantungku berdegup kencang, dan gambar wajahnya yang pucat terus menghantuiku, seperti bayangan yang menolak untuk pergi dari pikiranku yang sudah lelah dan dipenuhi penyesalan. Aku mulai mencari tahu tentang legenda hutan tutupan, menemukan cerita-cerita tentang orang-orang yang tersesat dan terjebak di alam gaib karena mengambil sesuatu dari hutan. Dan aku mulai memahami bahwa kecerobohan kami telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Aku tak yakin apakah aku percaya pada cerita-cerita itu, tetapi pengalaman itu terlalu nyata untuk kuabaikan, dan setiap kali aku menutup mata, aku bisa merasakan kehadirannya, seolah dia berdiri di sudut kamar, menungguku untuk menyerah pada panggilannya yang tak henti-hentinya. Lila dan aku kembali ke dukun itu seminggu kemudian, menjalani ritual panjang yang penuh dengan asap kemenyan dan mantra-mantra kuno. Dan meskipun aku merasa sedikit lebih ringan setelahnya, bayangan anak kecil itu masih muncul di pikiranku, seperti kenangan yang tak pernah pudar dari jiwa yang terluka. Taufik, yang biasanya penuh keyakinan, tak pernah lagi berbicara tentang menjelajahi hutan, dan dia mengaku bahwa hutan tutupan menyimpan rahasia yang tak seharusnya kami ganggu, sebuah pengakuan yang membuatku merasa semakin terisolasi dalam ketakutanku sendiri. Rudy, yang awalnya skeptis terhadap cerita mistis, kini menjadi pendiam, mengaku bahwa dia juga bermimpi tentang sosok anak kecil itu, dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa kami semua telah diubah oleh pengalaman itu, menjadi bayang-bayang dari diri kami yang dulu, penuh penyesalan atas kecerobohan kami. Aku mulai berpikir bahwa mungkin kami telah melanggar batas yang tak seharusnya dilewati, mengganggu ketenangan sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih kuat dari kami, dan kini kami membayar harganya dengan ketakutan yang tak pernah usai, sebuah hukuman yang terus mengikuti kami. Setiap kali aku mendengar nama hutan tutupan, jantungku masih berdegup kencang, dan aku tahu bahwa hutan itu telah meninggalkan bekas yang tak akan pernah hilang dari hidupku. Seperti luka yang terus berdarah di dalam jiwa yang penuh penyesalan atas kecerobohan kami. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk lebih menghormati alam dan cerita-cerita yang kuanggap tahayul sebelumnya.
Tetapi di lubuk hatiku, aku tahu bahwa sosok anak kecil itu masih ada di sana, menunggu di kegelapan hutan tutupan, siap untuk memanggil siapa saja yang berani menginjakan kaki di wilayahnya dengan kecerobohan. Setiap malam, saat aku memejamkan mata, aku masih bisa mendengar bisikannya, lembut namun penuh kuasa, mengucapkan, kembalikan. Dengan nada yang membuatku takut bahwa suatu hari aku akan menuruti panggilannya, kembali ke hutan itu, dan tak pernah pulang lagi, terjebak selamanya dalam hukuman atas kecerobohan kami yang tak termaafkan. Waktu telah berlalu berbulan-bulan sejak kami berhasil keluar dari hutan tutupan. Namun bayang-bayang kegelapan hutan itu tetap menempel pada kami seperti kabut tebal yang tak pernah benar-benar pergi. Sebuah pengingat abadi bahwa kecerobohan kami, khususnya tindakan Rudy yang mengambil daun dan Lila yang kehilangan kompasnya, telah membuka pintu menuju alam gaib yang kini menyatu dengan setiap detik kehidupan kami, meninggalkan luka tak kasat mata yang terus berdarah di jiwa kami. Aku, Rudy, Lila, dan Taufik berusaha kembali ke kehidupan normal di kota, tenggelam dalam rutinitas sehari-hari yang penuh dengan suara bising dan lampu-lampu terang, berharap bahwa kesibukan itu akan mengusir kenangan mengerikan dari hutan tutupan. Tetapi setiap malam, ketika keheningan menyelimuti dan kegelapan merayap masuk melalui celah-celah jendela, aku merasakan kehadiran sosok anak kecil berpakaian lusuh itu, berdiri di sudut kamar dengan wajah tersembunyi di balik rambut panjangnya. Memandangku dengan mata yang tak terlihat namun terasa seperti menikam jiwa, seolah menuntut pengembalian sesuatu yang telah kami ambil dari wilayah sucinya. Lila, yang dulu begitu skeptis terhadap hal-hal gaib, kini telah berubah menjadi sosok yang pendiam dan paranoid, seringkali terlihat menoleh ke belakang saat berjalan sendirian, seolah merasakan tatapan yang sama yang menghantui kami di hutan itu, dan ketika kami bertemu, dia berbisik dengan suara gemetar bahwa dia masih mendengar bisikan, kembalikan. Di tengah malam, sebuah suara yang penuh kemarahan dan membuatnya takut untuk tidur, karena dia tahu bahwa sosok itu masih mengintai, menunggu kami untuk mengakui kecerobohan kami yang telah mengundang kutukan ini. Taufik, yang dulunya penuh percaya diri sebagai penjelajah hutan, kini menolak untuk kembali ke alam liar, bahkan taman kota pun dihindarinya, dan ketika aku bertanya mengapa, dia hanya menggeleng dengan wajah pucat, mengaku bahwa setiap kali dia memikirkan hutan, bayangan anak kecil itu muncul dalam mimpinya, memegang kompas Lila dan memanggilnya dengan suara lembut namun penuh kuasa. Sebuah panggilan yang dia tolak dengan segenap tenaga tetapi tetap menghantui setiap tidurnya seperti bayang. Bayang yang tak pernah pergi. Rudy, yang kecerobohannya memicu semua ini dengan mengambil daun dari pohon suci, kini hidup dengan penyesalan yang terpancar dari matanya yang redup, dan suatu malam, ketika kami berkumpul untuk mencoba memahami apa yang telah terjadi, dia mengaku bahwa dia pernah mencoba kembali ke desa Lembang, berharap untuk memohon ampun kepada roh penjaga, tetapi saat mendekati hutan, dia merasa napasnya sesak dan bayangan anak kecil itu muncul di depannya, membuatnya lari ketakutan tanpa berani menoleh. Sebuah pengalaman yang kini menghantuinya setiap hari seperti kutukan yang tak terelakkan. Aku sendiri tak pernah benar-benar lepas dari hutan tutupan. Setiap malam, aku meminum air suci yang diberikan dukun, berdoa dengan penuh harap bahwa mantra-mantra itu akan melindungiku. Tetapi bayangan anak kecil itu tetap muncul, terkadang di cermin saat aku mencuci muka, atau di sudut mata saat aku berjalan sendirian di malam yang sunyi. Dan bisikannya yang lembut namun penuh kemarahan terus bergema di kepalaku, mengulang kata, kembalikan, seperti mantra yang mengikatku pada hutan itu. Seolah-olah aku telah menjadi bagian dari rahasianya yang kelam. Aku mencoba mencari jawaban, membaca cerita-cerita kuno tentang hutan tutupan, berbicara dengan para tetua desa yang tahu legenda hutan itu, dan aku menemukan bahwa sosok anak kecil itu konon adalah roh seorang anak yang hilang di hutan karena ulah pendaki ceroboh di masa lalu, kini menjadi penjaga yang menghukum mereka yang mengambil sesuatu dari wilayah sucinya. Dan kini, karena kecerobohan kami yang melanggar batas alam gaib, kami telah menjadi bagian dari kutukan itu, sebuah hukuman yang tak hanya menghantui kami di hutan, tetapi juga mengikuti kami kemanapun kami pergi. Aku mulai memahami bahwa hutan tutupan bukan sekadar hutan, ia adalah entitas hidup yang menuntut penghormatan, sebuah tempat suci yang menyimpan roh-roh yang tak pernah pergi, dan kecerobohan kami, mengambil daun, kehilangan kompas, dan mengabaikan peringatan, telah membangunkan sesuatu yang kini menjadi bayang-bayang abadi dalam hidup kami. Sebuah pengingat bahwa Allah memiliki cara untuk menagih hutang dari mereka yang berani menantangnya dengan sembarangan. Kami berempat kini hidup dengan beban tak kasat mata, sebuah luka yang kami pikul dalam diam, tak berani menceritakan pengalaman ini kepada orang lain karena takut dianggap gila, tetapi juga karena kami tahu bahwa menceritakannya mungkin akan memperkuat ikatan kami dengan sosok gaib itu, yang seolah menunggu kami untuk menyerah, untuk kembali ke hutan tutupan dan menyerahkan diri pada panggilannya yang tak henti-hentinya, sebuah panggilan yang terus menggema di kepala kami seperti kutukan abadi. Di malam-malam yang sunyi, aku sering berdiri di depan jendela, menatap langit gelap, dan aku bisa merasakan hutan tutupan memanggilku dari kejauhan, bukan dengan suara,
tetapi dengan tarikan tak terlihat yang menggenggam jiwaku.